Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Esti Wahyuningsih, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, terlebih dahulu saya perkenalkan fasilitator guru penggerak, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Siwidi MM, dan juga pengajar praktek guru penggerak, Bapak Jarwono Eskom. 4/5 etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka panjang lawan jangka pendek. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo. Kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya dapat memberikan teladan yang bijak dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, ing madya mangunkarso. Dalam pengambilan keputusan hendaknya kita dapat memberdayakan potensi yang ada dan membangun kerukunan murid. Yang ketiga, tuturi handayani. Sebagai seorang pemimpin, dalam pengambilan keputusan hendaknya kita mampu mendorong kolaborasi dan dapat meningkatkan kinerja murid. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebajikan kita dalam pengambilan keputusan adalah nilai keadilan dan juga tanggung jawab. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedangkan tanggung jawab artinya mampu menanggung segala resiko yang timbul akibat dari keputusan yang kita ambil. Nilai ini harus dibudidayakan sejak dini dan ditanamkan dalam lingkungan sekolah agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan kita tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seseorang. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarah pada hal-hal positif, yang artinya keputusan yang diambil berpihak kepada murid. Selain itu, melalui kegiatan coaching, keputusan yang diambil melalui kekuatan sebuah potensi akan dapat meminimalisir resiko sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan akan mendorong well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam pengambilan keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab
dalam memutuskan sebuah masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi sebuah dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai kebajikan yang dianut seorang pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat berpengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan, baik yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral, karena nilai-nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan segala resiko yang mungkin timbul akibat keputusan yang kita ambil. Di sini, pendidik dituntut untuk memilih nilai-nilai mana yang harus dipertegas, diperkuat, atau bahkan mungkin harus dikalahkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan seorang saingan. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas dari para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Nah, dalam kesepakatan ini dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan sebuah keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak para warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat, dan telah menjadi budaya, tentu akan menjadi sebuah tantangan yang sulit dihilangkan. Adanya perbedaan pendapat dan juga komunikasi yang tidak baik akan dapat menjadi sebuah tantangan terpicunya masalah baru dari sebuah pengambilan keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang diberikan kepada murid. Pembelajaran yang memandang keberagaman dan aspek sosial emosional murid sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita baik dari ranah kognitif, psikomotorik, maupun afektifnya. Menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid yang lebih nyaman dan menyenangkan. Untuk menumbuhkan potensi murid yang berbeda-beda, pendidik hendaklah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, yaitu dengan menyusun pembelajaran berdiferensiasi baik dari sisi konten, proses, maupun produknya. Dengan demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan guru secara tepat dan bijak tentu akan mempengaruhi masa depan murid-muridnya. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menggali potensi dan kekuatan mereka. Pepatah Jawa mengatakan, guru itu digugu lan ditiru, yang artinya seorang guru itu dipercaya dan juga ditiru tingkah lakunya. Semua apapun yang kita lakukan dan kita putuskan sedikit banyak akan mempengaruhi murid-murid kita.
dan dapat memberikan pengaruh besar terhadap murid kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menggali nilai-nilai dan peran diri kita sebagai seorang pendidik agar mampu memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid yang beragam, menyusun pembelajaran berdiferensiasi, serta mampu mengelola kompetensi sosial emosional. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi melalui proses coaching dan supervisi akademik. Dengan demikian, akan muncul sebuah keputusan yang mampu menciptakan sebuah budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman modul 3.1, 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan saya gunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah permasalahan yang harapannya dalam pengambilan keputusan nantinya dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Adapun hal yang di luar dugaan adalah ketika menghadapi sebuah dilema etika, kita perlu memunculkan opsi trilema atau adanya kompromi dari pihak-pihak terkait agar muncul solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna. Karena dimanapun dan sebagai apa peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar
dan profil belajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi sebaiknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Demikianlah pemaparan mengenai koneksi antar materi dari modul 3.1. Saya Esti Wahyuningsih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.